A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Alhamdulillah, semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di pembelajaran daring kita pada hari ini. Hari ini kita bertemu di pembelajaran tematik tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 2 dan 3. Baik anak soleh-soleha, seperti biasa, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Mari kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Ustazah pimpin dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai membuka aktivitas belajar mengajar kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa belajar. Baik anak soleh-soleha, kita mulai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan pedoman isi teks yang telah dibaca secara benar. Dan yang kedua, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat, pedoman isi teks yang telah dibaca secara tepat. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan bangunan ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut secara benar. Ya, itu tadi anak soleh-soleha tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita masuk di materi. Silakan dibuka halaman 165 dan 166. Ayo membaca. Di situ ada teks bacaan tentang kebersihan dan keindahan jalan raya wajib kita jaga. Nah, ayo kita baca bersama-sama. Silakan kalian lihat di halaman 165. Ustazah bacakan dari video ini. Kebersihan dan keindahan jalan raya wajib kita jaga. Kebersihan jalan raya harus dijaga. Sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya. Di pinggir jalan raya hendaknya disediakan tempat sampah. Saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat. Hal ini guna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir. Keindahan jalan raya juga harus diperhatikan. Jalan raya hendaknya dihiasi dengan taman. Taman ditanami berbagai jenis bunga. Jalan raya akan terlihat indah. Tanaman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya akan bersih. Pengguna jalan raya akan nyaman dan sehat. Ya, itu ya anak soleh-soleha. Kita harus sama-sama menjaga kebersihan jalan raya. Jadi kalau naik kendaraan, lalu minum atau makan, sampahnya jangan dibuang di jalan raya. Simpan dalam tasnya dulu, lalu
Kalau sudah sampai di tempat tujuan baru dibuang di tuang sampah. Jangan dibuang di jalan raya ya. Kita sama-sama menjaga kebersihan jalan raya kita agar tidak banjir, karena kalau sampah-sampahnya berserakan dan masuk di drainase air, itu yang akan mengakibatkan banjir. Anak soleh-soleha pasti tidak ingin kita kebanjiran. Jadi kita jangan menyumbang sampah di jalan agar drainase kita tetap bersih. Nah, jalan raya juga ditanami berbagai jenis bunga, karena tanaman-tanaman tersebut bisa menyerap karbon dioksida atau bisa menyerap racun. Jadi udara bisa menjadi sehat dan segar. Ayo kita lanjut. Soal latihan. Silakan dibuka halaman 66. Di situ ada gambar. Masya Allah, bersih sekali. Tempat bermainnya ini bersih sekali juga ya. Banyak pohon, banyak bunga. Nah, di situ ada 2 soal. Jika ada yang membuang sampah di jalan raya, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu yang nomor pertama ya. Kalau kalian melihat ada yang membuang sampah di jalan raya, apa yang akan kalian lakukan ya? Itu yang nomor 1. Dan yang nomor 2, bagaimana jalan raya akan bersih dan sehat? Ya, bagaimana supaya jalan raya kita bisa bersih dan sehat? Ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, ini latihan soal pertama kalian. Kita lanjut. Nah, di situ ada gambar di halaman 171. Ada gambar ibu dan anak. Ayo kita baca ya sama-sama. Dayu dan ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun, Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan tidak segar. Coba kita lihat. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Nah, ibunya menjawab, betul nak, banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar, pengunjungnya bisa saja sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Seharusnya kita peduli dengan lingkungan. Nah, itu seharusnya kita sama-sama peduli dengan lingkungan kita ya. Ayo kita lanjut. Silakan anak soleh-soleha buka halaman 174. Situ ada bacaan. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Nah, di situ ada bacaan tentang pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Ya, Ustazah bacakan dari video ini. Kalian silakan melihat halaman 174 dan silakan ikut Ustazah membaca. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Ya, oke. Kita lanjut di latihan soal yang kedua. Coba kalian lihat gambar yang ada di bawah
itu, yang di lingkaran itu. Nah, itu pasarnya bersih apa tidak itu ya? Nah, silakan kalian lihat ya. Di situ ada jual sayur-sayuran, jual daging, jual buah-buahan. Tapi sampah-sampahnya berserakan di mana-mana. Di samping-samping jualan, di depannya itu becek yang bisa mengakibatkan berlumpur, dan jika terkena kulit kita akan gatal. Nah, di sini latihan soal kalian. Tuliskan hasil pengamatan kalian tentang ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Coba lihat di samping itu. Nah, di samping ini adalah gambaran pasar yang tidak bersih. Silakan kalian lihat dan kalian tulis ciri-cirinya apa, ya. Kita lanjut. Ayo mengamati. Silakan dibuka halaman 178. Di situ ada kotak tisu. Ada kotak tisu. Kotak tisu berbentuk balok. Bagaimana bentuknya? Benda ini berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang yang memiliki banyak rusuk sebanyak 12, sedangkan sisinya 6 dan titik sudutnya 8. Ya, itu ya. Semoga anak soleh-soleha masih mengingat yang mana rusuk, yang mana sisi, yang mana titik sudut. Nah, di sini ada latihan soalnya. Kelompokkan bangun-bangun ruang berikut berdasarkan banyak sudut, sisi, dan titik sudutnya. Nah, di halaman 179 itu coba kalian buka ya dan cocokkan di sini dengan bangun ruangnya. Di sini sudah ada tertulis banyak rusuk itu 12. Banyak sisi itu 6, banyak titik sudut ada 8, dan yang satunya banyak rusuk itu ada 9, banyak sisi itu ada 5, dan banyak titik sudut itu ada 6. Silakan kalian menyocokkan dengan gambar-gambar di atas. Dari gambar bangun ruang di atas, yang mana yang cocok dengan keterangan yang ada di bawah ini ya. Kalian hitung dan kalian cocokkan. Oke, anak soleh-soleha, Ustazah ingatkan yang pertama itu soal latihan kalian yang pertama, yaitu bagaimana caranya, bagaimana kalau kalian mendapatkan sampah yang ada di jalan raya, apa yang akan kalian lakukan, dan apa yang akan kalian lakukan supaya jalan raya udaranya bersih dan sehat. Dan yang kedua itu soal latihan yang kedua, tuliskan ciri-ciri pasar yang tidak bersih atau yang kotor. Dan latihan soal yang ketiga, bangun ruang, silahkan hitung banyak sisinya dan cocokkan dengan pernyataan yang ada di bawah. Kelompokkan dia ya. Oke, anak soleh-soleha, berakhir materi kita pada hari ini, berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ustazah ingatkan, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa sholat duha, tadarus dan murojaah di rumahnya. Kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah, dan Ustazah tutup dan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.